Pernah kepikiran nggak gimana caranya negara mencatat kepemilikan apartemen kita yang puluhan lantai itu? Selama ini kita pakainya peta 2D alias peta datar. Tapi sekarang Indonesia lagi siap-siap melakukan lompatan teknologi gede-gedean. Mengubah peta datar itu jadi model 3D yang hidup. Dan ini bukan cuma soal tampilan ya. Ini adalah sebuah revolusi yang ngasih kita, para pemilik properti, kepastian hukum yang benar-benar jelas. Coba deh lihat bedanya. Di kiri, itu cara lama. Properti kita digambar cuma kayak bayangan di atas tanah. Udah gitu aja. Tapi lihat yang di kanan. Nah, itu dia masa depannya. Bukan lagi sekadar gambar, tapi gambaran digital dari bangunan kita. Kelihatan banget kan bedanya? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas transformasi ini. Kita mulai dari masalah dasarnya, terus kita lihat solusinya yang canggih, gimana cara kerjanya, sampai ke hal-hal yang paling penting. Dan yang utama, kita bakal cari tahu apa artinya semua ini buat investasi dan ketenangan pikiran kita sebagai pemilik properti. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Selama ini, bangunan apartemen yang super kompleks itu dicatat cuma pakai gambar 2D sederhana yang namanya pertelaan. Itu ibaratnya kita mencoba ngejelasin mesin mobil yang rumit, tapi cuma boleh lihat dari bayangannya di aspal. Jelas nggak bakal akurat kan? Nah, disinilah letak masalah utamanya. Peta datar itu bikin bingung. Lobby ini punya siapa? Koridor ini tanggung jawab siapa? Peta 2D seringkali nggak ngasih jawaban yang jelas. Dan ketidakjelasan inilah yang sering banget jadi sumber sengketa antar penghuni. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita ngomongin solusinya. Pemerintah ngenalin sebuah standar baru yang menurut saya brilian, model properti 3D. Inilah jawaban modern untuk masalah klasik tadi, yang kita sebut sebagai kadaster 3D. Jadi, kadaster itu apa sih? Gampangnya anggap aja ini kayak buku besar resmi untuk semua properti di negara kita. Nah, versi 3D-nya ini adalah upgrade total yang dirancang khusus untuk kehidupan kita di perkotaan, memberikan kepastian hukum dari lantai basement sampai ke penthouse. Ada satu istilah lagi nih yang perlu kita tahu, sarusun. Ini adalah nama resmi untuk unit apartemen. Dan aturan barunya sekarang jelas, setiap sarusun wajib punya model 3D yang super akurat supaya bisa didaftarkan secara sah di mata hukum. Jadi gimana sih proses baru ini berjalan? Simpelnya gini, para pengembang sekarang diwajibkan untuk menciptakan sesuatu yang keren banget. Sebuah kembaran digital atau digital twin dari seluruh bangunan yang sah secara hukum. Yuk kita lihat prosesnya. Nah ini dia gambar sebelumnya. Sebuah denah lantai 2D tradisional. Detail pastinya, tapi ya datar. Dia nggak bisa ngasih tahu kita informasi soal ketinggian, volume, atau ruang-ruang yang ada di atas dan di bawahnya. Dan ini dia momen wow-nya. Denah datar tadi seolah-olah ditarik ke atas menjadi sebuah model 3D yang hidup dan presisi. Jauh lebih jelas kan? Kita bisa lihat volume, bentuk, dan posisi pasti dari setiap unit. Ini lompatan besar dari sekedar gambar menjadi sebuah kenyataan digital. Tapi jangan salah, ini bukan cuma gambar 3D biasa buat pameran loh. Ada aturan mainnya yang ketat. Model ini harus sangat detail, mencakup semua bagian bangunan, dan bahkan terhubung ke sistem koordinat global mirip kayak GPS. Artinya, setiap sudut ruangan itu punya identitas digital yang unik dan nggak bisa ditukar. Dan di dalam model 3D ini, tersimpan semacam DNA properti kita. Setiap ruangan dikasih ID unik supaya nggak tertukar, luasnya diukur presisi banget, dan statusnya jelas, mana yang milik pribadi, mana yang fasilitas bersama. Semuanya terhubung langsung ke data legalitas gedung. Intinya, kepastian total buat kita. Nah, sekarang, ayo kita fokus ke aspek yang sering banget jadi pertanyaan buat penghuni apartemen. Apa sih yang sebenarnya kita miliki dan apa yang kita bagi bersama dengan tetangga? Sistem baru ini memisahkan semuanya dengan sangat tegas. Ada yang namanya bagian khusus, ini milik pribadi kita, kayak unit apartemen, kamar, dapur. Lalu ada bagian umum, yang kita pakai bareng-bareng, seperti lobi, lift, atau kolam renang. Nggak ada lagi area abu-abu. Dan inilah kuncinya. Setiap ruang, mulai dari kamar tidur kita sampai ke area parkir, sekarang punya semacam KTP digital yang unik. Artinya apa? Artinya udah nggak ada lagi perdebatan soal siapa pemiliknya atau siapa yang bertanggung jawab, semuanya tercatat dengan sangat jelas. Oke, kita udah bahas sisi teknisnya. Sekarang, mari kita bicarakan hal yang paling penting. Apa sih manfaat nyata dari semua ini buat kita? Coba kita lihat gambaran besarnya. Apartemen kita bukan lagi sekedar alamat di atas kertas. Tapi, apartemen kita menjadi sebuah aset digital 3D yang terdaftar secara resmi di dalam peta kota. Ini sama aja kayak mengupgrade status properti kita ke level infrastruktur modern.
Jadi untungnya buat kita sebagai pembeli apa? Wah, gede banget. Kita dapat transparansi total, jadi tahu persis apa yang kita beli sampai ke detail terkecil. Ini bukan cuma melindungi kita dari sengketa di masa depan, tapi juga bikin proses pengajuan KPR jadi lebih lancar karena bank lebih percaya sama data yang akurat. Dan manfaatnya nggak berhenti di situ. Buat pengelola gedung, mereka jadi lebih gampang merawat fasilitas. Buat pemerintah, mereka punya data akurat untuk pajak dan perencanaan kota. Pada akhirnya, semua jadi lebih efisien, transparan, dan adil untuk semua pihak. Dan perlu diingat, ini bukan cuma konsep masa depan loh, ini sedang terjadi sekarang juga. Dimulai secara terbatas di Jakarta pada tahun 2023, lalu diperluas ke seluruh Indonesia pada 2024, dan akan menjadi standar wajib nasional pada tahun 2025. Perubahan ini benar-benar sudah di depan mata. Seperti yang dikatakan oleh pihak kementerian sendiri, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan standar yang seragam untuk semua, agar ada kepastian hukum. Sederhananya, ini semua demi ketenangan pikiran kita sebagai pemilik properti. Jadi sebagai penutup, coba deh kita bayangkan lebih jauh lagi. Ini bukan cuma soal sertifikat properti. Ini adalah fondasi untuk smart city atau kota pintar di masa depan. Kalau setiap gedung punya kembaran digital, bayangin, layanan darurat bisa lebih cepat, penggunaan energi bisa lebih efisien, tata kota jadi lebih cerdas. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, pintu kemungkinan baru apa lagi yang akan terbuka?